Shalom saudaraku dalam Tuhan. Saudara, Bapak ini mengaku mengenal Yesus, tetapi setelah bicara dengan Agatha, ternyata dia tidak mengenal Yesus sama sekali. Langsung kita lihat videonya. Dan buat saudara yang terberkati dengan penjelasan Agatha, langsung tekan tombol like yang ada di bawah. Mari kita simak videonya sambil bagikan supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Sampai situ kita harus paham. Jadi nggak usah kau ini kali, mikirkan kali dunia ini. Silakan Bang Jo, ada yang mau kamu tanyakan? Allah Bapa itu punya Tuhan nggak? Kamu Islam Kristen? Ya, saya Kristen. Bapak punya Tuhan, gimana konsepnya? Dia adalah sang sumber. Dia adalah sang prima causa. Sang prima causa kok punya Tuhan, gimana itu? Oke, berarti nggak punya Tuhan. Tuhan Yesus punya Tuhan nggak? Bagaimana Allah yang satu punya Allah? Berarti Yesus tidak punya Tuhan ya? Oke. Berarti Anda sudah di jalan yang benar. Hah? Saya sudah di jalan yang benar. Anda yang menentukan saya di jalan yang benar atau tidak? Loh, bukan saya nggak menentukan, tapi... Loh, ketika Anda mengatakan kamu sudah di jalan yang benar, loh, berarti orang sebelum kamu tanyain di jalan yang salah. Ya dulu mungkin kamu di jalan yang salah, tapi sekarang jalan yang benar. Mungkin kamu sudah di jalan yang benar emangnya? Saya ya jelas lah sudah jalan yang benar. Oke, boleh saya uji? Boleh, silakan. Siapa takut? Oke. Yesus itu siapa menurut kamu? Ada yang susah gak pertanyaan? Nanyain Yesus Loh, sudah dijawab terkenal aja. sedunia. Dijawab aja. Yesus itu siapa menurut kamu? Yesus itu Tuhan. Cuman sampai situ aja? Cuman sampai situ? Iya, cukup. Anda di Iya. jalan yang salah. Kalau Anda mengatakan Yesus itu Tuhan, lalu siapakah Bapa menurutmu? Tuhan. Ada berapa Tuhanmu? Satu. Bagaimana bisa satu? Yesus Tuhan, Bapa Tuhan. Bagaimana bisa disebut satu? Bisa kamu jelaskan? Oke. Dengarkan yang baik-baik ya. Oke. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama dengan Allah. Allah. Dan firman itu adalah Allah. Dan selanjutnya firman itu ada di tengah-tengah kita. Dia adalah anak manusia, yaitu Yesus. Selanjutnya nggak kayak gitu, tiba-tiba di tengah-tengah. Nggak gitu kok. Ayat 9-nya dong dibaca. Ayat 9-nya dong dibaca. Masa kamu menjelaskan Yesus aja nggak jelas? Loh, itu udah jelas, sederhana aja. Untuk kamu yang selevel kamu yang sudah hebat begini, Ya ngapain? sudah, ya tahu sudah kan udah saya bilang saya mau menguji kamu. Ternyata kamu tidak kenal Yesus. Wah, enak aja. Ya kalau begitu jelaskanlah Yesus itu siapa. Saya sederhana, kamu tinggal menggambarkan Yesus itu adalah Tuhan, pencipta langit dan bumi dan seisinya, Khalik langit dan bumi, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub, yaitu Yesus Kristus. Ini berapa lama baru kamu bisa paham ini? Segitu banyak nabi-nabi itu menjelaskan Yesus, tiba-tiba kamu bikin Yesus itu cuman judul. Kamu saja nggak mengenal Yesus. Saya tanya kamu, siapa Yesus? Tuhan, dibilangin dari tadi Tuhan. Tapi Alkitab mengatakan Yesus itu nabi. Ya bisa juga. Sebab Gimana di penjelasannya? Yohanes 13 ayat 13 dikatakan, siapakah engkau ini? Jawab Yesus, benar, akulah guru dan akulah Tuhan. Jadi Tuhan, Yesus itu bisa nabi, bisa anak Tuhan, bisa anak domba, bahkan Jadi bisa dalam sungai. kekekalan siapa Yesus itu? Jadi dalam kekekalan Yesus itu siapa? Dalam kekekalannya dia adalah Tuhan. Nih. Tuhan semesta langit dan bumi ini, Agatha. Lalu Roh Kudus itu bukan Tuhan? Tuhan, Tias. Jadi ada berapa Tuhan kamu? Satu, Tias. Lu bagaimana satu? Bapa Tuhan, Roh Kudus Tuhan. Tiba-tiba kamu bilang satu. Kamu ini gimana? Jelaskan dulu. Bahkan kamu nggak dapet poin. Enggak, jangan jelaskan. Coba kamu mau tanya yang spesifik saja, Tias. Saya tanya dengan spesifik. Siapakah Yesus itu dalam kekekalan?
Saya tanya kamu. Ya Tuhan dia. Gak ada tulisannya. Kok gak ada Kamu baca tulisan? itu Wahyu 1 ayat 8. Oke, kita baca Wahyu 1 ayat 8 ya. Kita baca. Jangan Wahyu 1 ayat 8. Wahyu 1 ayat 8. Aku adalah Alfa dan Omega. Hikmat Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada. Dan yang akan datang yang Maha Kudus, Maha Kuasa. Itu, kenapa? Yang betul baca. Wahyu 1 ayat 8, aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang Jadi sudah siapa ada. Yesus? Jadi siapa Yesus? Ya Tuhan Allah itu firman Tuhan Allah. Firman Alfa atau dan Tuhan? Omega. Saya Yesus- tanya kamu, dia bilang apa? Dia bilang apa di situ? Aku adalah Alfa dan Omega. Firman. Iya dari awal. Nih, aku adalah Kamu Alfa dan Omega. saja, kamu saja udah bawa Yohanes 1 ayat 1, tapi kamu tidak mengerti Yohanes 1 ayat 1. Yang kamu bilang ngerti. tadi, ya nggak ngerti lah. Itu jelas-jelas. Saya tanya kamu. Coba jawab lagi tuh. Apa? Yohanes 1 ayat 1 coba kamu bacakan. Apa? Ya pada mulanya adalah firman. Firman itu Ya bersama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Saya tanya kamu dari tadi siapakah Yesus? Firman Allah. Tiba-tiba kamu nyeletuk dulu. Tuhan, udah dirajarin Rasul Yohanes, kamu harus memulainya. Dia adalah firman. Diakhiri di Wahyu firman. Dalam kekekalan dia firman. Tiba-tiba kamu ngomong yang lain. Nah, Makanya saya aku bilang, tanya. kamu tidak kenal Iya, Yesus. iya. Saya tanya, Yesus Tuhan bukan? Tuhan. Nah, ya udah jelas. Loh kan karena kamu nanya kan, Yesus Tuhan tidak. Kamu ngasih multiple choice nggak? Enggak, cuma Yesus itu Tuhan bukan. Tinggal Yesus Tuhan atau bukan? Saya tanya ke kamu, siapakah Yesus menurutmu? Itu berbeda. Yesus Tuhan tidak. Kamu berak nggak? Kan kayak gitu. Kamu cuma kasih opsi itu. Saya kasih kamu kesempatan menjelaskan Yesus. Kamu cuman kayak bertanya, kamu mau berak apa mau nggak? Kayak gitu. Nah ini kan beda. Sama nggak pertanyaan kita? Sama nggak pertanyaan kita? Sama nggak? Saya Beda tanya kamu. lah, beda Ya dong. sudah. Yesus Tuhan atau bukan kan? Kalau berak dan tidak berak ya beda. Lah Itu mah iya, kamu itu Yes. memberikan pertanyaan iya atau tidak. Iya. Saya minta kamu explain siapa Yesus. Jadi beda sayang. Oke, Ngerti kamu? sayangku Tias. Jadi saya lagi habis nih gift saya. Kalau enggak saya kasih pause nih Kalah giftnya lagi banyak habis. kali cerita kau. Aku bukan nggak baca typingan kau dari tadi. Kalau bisa jawab saya kasih gift. Mana jawabannya? Sudah ada. Terus mana gift kau? Banyak kali bacot kau. Bukan. Loh, Karena- kamu lupa kan sama typinganmu kan? Saya Iya. itu selalu memantau gitu loh. Jangan kamu kira saya bicara mata saya ini ke typingan, otak saya terus-terusan berpikir. Oh, gitu. Karena Iyalah. gini. Saya itu mau naik, tapi kan udah nggak usah bicara lah, udah. Gini aja. Kamu DM saya gini, kalau kita kasih gift pause itu separuhnya. Maaf ya. Maaf Bang. Saya bukan ke situ. Narasi saya Ya bukan udah ke ya situ. makanya Iya. kita juga jangan Maksud- berdebat di sana. Maksud saya adalah begini Bang. Ketika Yes. kamu saya tanya, saya kan bilang saya izin ya, saya mau menguji kamu. Kamu saja belum tahan uji. Kamu boleh aja bilang nggak tahu uji, tapi gini saya kasih tahu. Kamu Saya belum aja udah tahan memperhatikan kamu begitu lama. Nah, Jauh itulah. sebelumnya saya udah merhatiin kamu. Kak, Yang kamu saya live tahu. sampai Oke. yang live kamu sampai sambil pup aja ada saya. Oke. Dengar ya, kamu aja Ya. memperhatikan saya, tapi saya Iya. tidak mengenal kamu. Beda Iya, level kita memang. ya. Ya nggak selalu. Saya ngefans sama kamu. B aja. Karena sebenarnya ya, artis itu Bang, banyak yang Iya. ngefans tapi artis itu nggak ngefek. Iya, nggak apa-apa.
Tadi gini, saya sebenarnya kenal lama kamu itu dari si Aderion. Aderion itu kan waktu itu Oke, ada yang lain? tuh kan. Ada yang lain Enggak, pertanyaannya? ya, oke. Kalau sudah selesai pertanyaannya boleh saya Oke. turunkan? Oke, boleh. Makasih ya. Tuhan Thank you. memberkati Bang Jo. Tuhan berkati, bercanda aja deh. Oke, thank you. Oke. Orang lama itu, orang lama. Diam kau biskuit mundeku, jambak kau. Apa lagi? Oke, kita naikkan lagi yang lainnya. Apa nih? Kenalan dulu, maaf ya. Apa lagi kau Sigan? Panggil KPK lo, Lis. Kok getar suaranya belum makan? Halo, Nita. Halo Kak. Ya, silakan Nita. Ada yang mau ditanya? Kak Agatha, saya mau nanya, bagaimana sih pengertiannya? Maksudnya kita menginjil dengan Tritunggal. Memang benar ya, Tritunggal itu saya Menginjil? akui harus Menginjil dengan Tritunggal? Pakai Maksudnya gimana? Kan ada yang mengatakan kamu tuh harus menginjil, menceritakan Tritunggal yang kudus gitu. Sedangkan yang saya tahu memang benar Tritunggal ya. Tapi kan pada saat kita menginjil, kita akan mengatakan bahwa manusia penuh dosa dan Yesuslah satu-satunya jalan antara pendamaian antara Bapa dan manusia gitu kan. Jadi center utamanya pada saat kita menginjil itu mengajak orang untuk percaya bahwa Yesuslah Tuhan dan juru selamat gitu. Tapi kok ada yang menyalahkan gitu. Harusnya Tritunggal, bagaimana kita menjelaskan, harusnya menjelaskan dengan detail. Oh, Bapa itu hakikat, Allah itu hakikat, di dalam Bapa ada anak. Gitu itu kan jadi ribet gitu maksud saya. Bukannya pada saat menginjil itu kita menceritakan Yesus dulunya gitu. Apa salah? Apa bagaimana ya? Arti Injil itu apa? Kenapa? Arti Injil itu sendiri apa? Kabar baik. Berarti kamu mengabarkan apa? Mengabarkan kabar baik. Ini pun kamu salah. Aku tuh bingung dengan narasi-narasi para apologet gitu kan. Sedangkan yang saya yang cuman saya mengerti, kita harus ceritakan Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat. Setelah orang itu terima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat, kita harus memuridkan untuk dia mengerti lebih dalam siapa Yesus, Bapa dan Roh Kudus gitu. Tapi kan ada yang menyalahkan gitu. Menginjil tuh memang harus perlu juga dengan Tritunggal, maksudnya menjelaskan Tritunggal dengan Gini detail, kak, sehingga orang gini kak, kan udah tadi saya bilang Injil itu kan Kristus Yesus. Iya. Injil itu adalah Yesus Kristus. Nah, berarti kita harus memberitakan Yesus. Yesus saja memberitakan Bapa. Terus jadinya caranya bagaimana? Caranya itu Iya, Mbak, bagaimana? Yesus kan gini, sabar dulu, jangan dulu ke cara. Jadi kita harus tahu dulu. Kalau kamu mau menginjili orang, kamu tidak tahu Injil itu apa, bagaimana kamu menginjil? Itu kan tidak mungkin kita mengajari orang cara makan, kita sendiri tidak tahu cara makan. Ya. Yang pertama sekali kita itu harus rendah hati dulu, gitu. Ya, karena rendah hati menjadi rendah hati itu juga menginjil, gitu loh. Jadi jangan dulu kita itu lari ke sana ke sini. Ya, salam Pak. Ya, Injil itu adalah Yesus. Sedangkan Yesus saja memberitakan tentang Bapa, ya kan? Memberitakan tentang siapa yang mengutus dia, kan gitu. Kalau kita baca seluruh Alkitab kan gitu. Dia selalu mengatakan, kan dia selalu mengatakan ya, aku diutus oleh Bapa gitu. Dia selalu memberitakan Bapa, dia menyatakan siapa Bapa yang tidak kelihatan itu. Bahkan secara gamblang dia mengatakan kepada Filipus. Waktu Filipus bertanya kepadanya kan, Guru, tunjukkanlah Bapa itu. Yesus sendiri bilang, sekian lama kamu bersama-sama dengan aku, kamu bertanya, tunjukkanlah Bapa itu. Barang siapa sudah melihat aku, dia sudah melihat Bapa. Artinya apa? Yesus itu sendiri mengabarkan tentang Sang Bapa. Gitu. Nah, kalau Yesus sendiri sudah mengabarkan dan menyatakan siapa Bapa yang tidak kelihatan itu, lalu apa relasinya antara
Yesus dengan Sang Bapa kan gitu. Berarti masuklah dalam ketritunggalan itu. Justru Yesus itu sedang menarasikan relasinya kepada Bapa dan Sang Roh Kudus. Yesus itu yang mengajarkan ketritunggalan itu. Terus kamu memberitakan siapa kalau gitu? Ya memberitakan Tritunggal memang. Loh ya sudah. Bukan yang jadi masalahnya, bukan itu sih Mbak yang mau jadi pokok masalahnya gitu. Saya kan Apa? penonton di bawah nih, para apologet gitu kan. Kamu salah. Menginjil itu harus memang menjelaskan Tritunggalnya. Maksud saya, apakah kita harus menginjil dengan menjelaskan, oh Bapak itu begini, Bapak dan anak satu, Bapak di dalam. Loh Yesus saja mengatakan itu kok. Iya memang begitu. Cuma maksud saya bukan Pak. Maksud saya nih orang yang awam-awam begitu. Maksud saya, apakah salah? Misalnya seperti percayalah Yesus, dialah satu-satunya jalan keselamatan dan hidup gitu kan. Dialah satu-satunya keselamatan. Di dalam Yesus tidak ada lagi. Maksudnya kalau begitu apakah salah gitu? Terus Lalu kan orang akan bertanya, siapa Yesus itu? Nah, kalau ada yang tanya, misalnya orang awam, siapa Yesus? Baru saya jelasin kan, misalnya, oh Yesus itu begini, begini, begini. Tapi maksudnya kalau dari awal, Tak usah dulu begini-begini. Menurut kamu siapakah Yesus itu? Yesus itu adalah Mesias, anak Allah. Nah, kalau kamu sudah menarasikan anak Allah, lu siapa bapaknya? Pasti kan ke situ. Bapak di surga, iya Allah Bapak. Lah kan kamu jangan nanya lagi bapak di surga. Orang juga udah tahu bapak itu di surga. Maksud saya gini, Lah siapakah bapak itu? Itu yang harus kamu jelaskan. Siapakah bapak itu? Enggak, maksud saya gini, untuk awal-awal nih, awal pertamanya menginjil gitu loh. Apakah kita harus ini loh Mbak, harus percaya Yesus Saya tanya dulu. Gitu, Saya tanya dulu kamu. Saya tanya melihat dulu tuh kamu. narasinya itu tuh membuat Gini Bang, Mbak Nita, kamu itu lagi menjudge orang itu. Kamu ngerti nggak arti menginjil? Itu dulu. Aku dari tadi tidak mengetahui apa sih penginjilan. Loh, saya tanya kamu apa penginjilan itu? penginjilan Apa itu penginjilan? yang menceritakan Yesus, Bapa dan Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ya sudah. Bukan itu maksud saya gitu loh. Maksud saya begini, jangan kan ada orang kok kamu apa sih namanya? Kok tidak menceritakan tentang Tritunggalnya itu? Maksud saya Lah itu kamu bilang Bapa, Putra dan Roh Kudus kan sudah Iya. Tritunggal. Iya, maksud saya bukan itu, Mbak. Kita misalnya berbicara dengan orang awam yang belum Kristen gitu kan. Terus apakah saya memang harus yang menjelimet gitu memberitakannya? Itu yang menurut saya. Bagaimana cara saudara? Saya tanya kamu, apa yang menjelimet rupanya? Apa yang menjelimet? Saya penasaran. Apa sih yang menjelimet dari Tritunggal? Karena kamu nggak paham Tritunggal. Jadi harusnya Makanya bagaimana kamu kalau kira- pertama-tama, Mbak? Jadi bagaimana? Tadi udah. Jadi bagaimana pertama-tama berhadapan dengan orang? Oke, gitu? dengar. Gimana caranya agar orang itu mengerti? Ya udah, saya udah tahu pertanyaannya. Jangan lagi panjang, kan kita nggak balik lagi situ. Kamu tahu di dalam Alkitab Allah adalah kasih. Ya toh? Allah adalah kasih. Berarti kalau Allah adalah kasih, maka Sang Tritunggal adalah kasih. Itu kan? Allah adalah kasih. Jadi kalau kamu sudah bicara Allah, kamu itu sudah secara otomatis sudah membicarakan Bapa dengan firman dan rohnya. Karena Allah kita cuma satu, Mbak. Allah kamu ada berapa biji? Saya tanya kamu, Allah kamu ada berapa biji? Itu tahu, Allah saya cuma satu, itu tahu saya, Mbak. Ya sudah, terus ribetnya di mana? Bukan, maksudnya Mbak nggak ngerti apa yang saya maksudkan gitu ya. Loh, saya Maksud saya, paham. Kamu yang tidak mengerti dengan pertanyaan kamu. Kamu mengatakan menginjil, kamu aja nggak ngerti apa itu menginjil. Mbak, saya Jadi tanya apa kamu, menginjil? menginjil itu seperti apa? jadi apa menurut Mbak menginjil itu seperti apa? Kalau saya nggak Loh, ngerti. kamu kan tadi Enggak, bilang. kan Mbak bilang saya nggak ngerti. Jadi saya pengen tahu. Jadi apa yang harusnya begitu? Iya, memberitakan bahwa Allah adalah kasih. Itu kan udah saya bilang tadi. Nah kalau misalnya saya bilang Allah itu adalah kasih gitu kan, tapi manusia berdosa gitu. Loh, kok kenapa? Apa hubungannya? Kan kamu mau memberitakan Injil, bukan memberitakan manusia. Iya, Loh, kamu sebenarnya Enggak, ketika jangan kamu dulu, Mbak. memberitakan manusia berdosa, lu Bukan, kamu bukan bukan. memberitakan Injil. Bukan gitu, Karena Mbak. Yesus, sebentar, Mbak, karena jangan Yesus dulu, bukan saya manusia belum selesai berdosa. Saya belum selesai loh. Saya Kamu belum kan selesai. minta penjelasan sayang, saya mau menjelaskan nggak diboleh. Gimana ini? Oh, ya udah, belum.
Loh, Bingung kamu soalnya kamu karena nanya saya, Mbak, jadi bagaimana? Saya menjelaskan, bentar dulu. Ya sudah, kamu ngomong terus. maaf, saya juga bingung. Lo jangan bingung. Orang bingung artinya orang tidak tahu. Hanya orang yang tidak tahu yang bingung. Orang tahu tidak pernah Yang kebingungan. membuat bingung itu para apologet yang Loh, membuat saya bingung. kenapa kamu sekarang saya tanya kamu, memangnya kamu menjadi Kristen karena apologet? Bukan. Kamu menyalahkan apologet. Memangnya apologet itu tugasnya mengkristenkan orang? Bukan, maksud saya Ya para apologet itu jadi yang satu begini, yang satu begitu gitu. Jadi saya cuma Lah itu urusan kamu. Itu urusan kamu, bukan urusan saya. Gitu loh. Saya nggak ada hubungannya dengan apologet. Kenapa? Karena kamu bilangnya menginjil. Apologet bukan menginjil, sayang. Makanya saya bilang Bukan, kamu tidak maksud saya apologet itu loh ada yang mengkritik tentang penginjilan seseorang. lah itu kamu jadi aja mengkritik apologet kok. bukan. Kamu saja mengkritik apologet. Terus kamu bilang apologet itu mengkritik apologet. Jadi sebenarnya yang mana yang nggak rendah hati di sini? Ya nggak tahu deh, saya mungkin karena Bukan masalah nggak tahu. Ini saya tanya, kamu tidak perlu menjawabnya. Ketika saya mengatakan itu artinya kamu tanya kepada dirimu. Seperti ini Mbak Nita, menginjil itu memberitakan Yesus. Bukan memberitakan manusianya, bukan memberitakan penginjilnya. Yang saya lihat sekarang, orang menginjil dirinya yang diinjilkan gitu loh. Dirinya yang mau dinyatakan. Padahal kan tidak demikian. Kok kamu nanya justru itu? Iya, maksud saya itu cuma ingin pengertian saya tuh yang sebenarnya, karena saya kan dapat sudah pelajaran dari sini. Kan sudah saya bilang, kamu saja tidak mengerti. Menginjil dengan apologet itu dua hal yang berbeda. Saya mau jelaskan ini kepada kamu, Bu Nita. Menginjil itu bukan berapologet. Tahu saya itu, Mbak. Itu saya tahu, cuman maksud saya ada seorang apologet yang menyalahkan orang yang menginjil gitu loh. Jadi saya juga pengen tahu. Oke. Saya tanya siapa yang menginjil? Saya tanya siapa yang menginjil? Saya tanya dulu, siapa yang menginjil yang disalahkan apologet itu? Sebutkan ada penginjil. Maksud saya apologet menyalahkan seseorang yang menginjil. Iya, siapa yang menginjil itu sehingga dia disalahkan? Ya, saya tanya. Kalau di sini nggak mungkin lah. Lo ya nggak apa-apa, orang kamu membawa narasi orang yang nggak jelas. Bukan seperti itu, Mbak. Menginjil sama tidak dengan berdebat. Menginjil itu hanya, dengarkan saya. Menginjil itu hanya memberitakan Yesus, Sang Injil. Ya, menginjil itu memberitakan Yesus. Nah, itu dia. Kalau ada orang, loh, sabar. Makanya saya bilang kalian ini nggak bisa membedakan mana menginjil, mana berdebat, mana berpolemikus, mana berapologet. Apologet itu menjawab, Mbak. Apologet itu menjawab. Menginjil itu artinya memberitakan tentang Yesus. Ketika kamu rendah hati mendengarkan saya, kamu sudah menginjil. Ya, ketika kamu jujur tidak berbohong, kamu sudah memberitakan Yesus. Loh, karena apa? Karena tidak bohong. Loh, itu kamu mengasihi orang lain, kamu sudah menginjil. Iya, kamu mengampuni orang, kamu sudah menginjil. Makanya saya bilang, kalian ini nggak ngerti definisi menginjil. Berarti kamu sudah memberitakan Kristus. Apa yang dilakukan Kristus? Mengampuni, memberi makan. Bahkan memberi makan itu menginjil kok. Yesus itu memberitakan dirinya, yang satu di dalam Bapa dan Roh Kudus. Ini tak ribet dan ini tak terpisahkan. Gitu. Injil itu adalah firman hidup. Loh, kalau sudah dia firman hidup lah, siapa pemilik firman itu? Sudah pasti Bapa bersama dengan Rohnya. Ini yang tak terpisahkan sampai kapanpun, sampai bila-bila. Jadi kalau kamu tidak mau ribet, ya kamu jadi ateis, sayang. Iya, Mbak. Aneh deh sih, Mbak. Iya, karena kan kamu bilang kok kayaknya jadi menyerang saya dibilang ateis. Enggak. Harusnya kan. Saya nggak bilang kamu ateis. Kalau kamu nggak mau ribet, kamu boleh jadi ateis, saya bilang.
Saya menawarkan bukan ngatain. Gitu loh. Saya tidak ngatain, Mbak. Saya tuh ingin belajar gitu, pengen tahu karena saya mendengar dari orang begini. Jadi saya ingin tahu konfirmasinya seperti apa. Tapi kayaknya saya malah disudutkan, ya sudahlah. Daripada itu kan mendingan saya keluar. Saya tidak pernah menyudutkan gitu. kamu. Karena saya ingin menjelaskan sebenarnya. Oh, mohon maaf. Mohon maaf kalau saya menyudutkan. Tadi kan udah itu mungkin saya, karena saya dengar itu tuh jadi, karena yang saya dapat tuh selama ini begini, menginjilkan yaitu menceritakan tentang Yesus, tapi kok ada yang lain gitu loh, teorinya yang lain. Itu yang apa saya teori yang lain? Ya sudahlah kalau gitu, saya udah Apa keluar teori juga. yang lain? Apa teori yang Saya lain? makanya saya mau klarifikasi aja sama orang yang ngomong seperti itu gitu. Saya jadi sedih deh di sini. Udahlah, Kamu saya sedih nggak? keluar Jelas orang berasmu aja nggak hilang, nggak kena bencana Kemudian alam kok saya mau sedih. keluar aja Mbak, karena saya juga merasa disudutkan dengan cara saya nanya gitu. Saya tidak belum menyudutkan tahu. kamu. Udahlah, saya keluar aja. Gimana cara keluar? Kamu aja mau keluar tapi kamu nggak tahu cara keluar, apalagi menginjili. Baper sekali. Jadi kalau ada orang yang mau tidak ribet, Yesus itu aja ribet loh. Sebelum dia menyatakan dirinya, dia itu pakai ribet loh. Saya kasih tahu. Dia harus kirim dulu nubuat-nubuat. Betul nggak? Yesus itu mengutus nabi-nabi, imam, raja-raja untuk bernubuat. Ribet loh. Terus kamu seenteng itu, sayang. Itu kasih nubuatan dulu. Banyak kali nubuatannya. Sampai beribu-ribu tahun. Dari zamannya Adam, dia itu dengan sabar menunggu loh. Ribet nggak? Ribet kali. Terus gitu jadi manusia pun ribet. Dikandung dulu 9 bulan, mimi cucu sama Bunda Maria, jadi remaja, ikut Taurat, takluk terhadap Taurat, baru boleh mengajar ketika usia 30 tahun. Karena itu memang ketentuannya. Saya nggak mau ribet. Ateis, saya bilang. Kalau kamu tidak mau ribet, jadi ateis. Kalau bukan saya suruh. Kenapa sih baper-baper? Kalian ini apa sih, makan apa sih sebenarnya? Kenapa Oten ini gampang baper? Oten tuh nggak gampang baper loh. Aku tiap hari dihina, diancam, dicerca, diolok-olok, difitnah, nggak baper loh. Habis makan sate kambing semua darah tinggi. Oh iya, lu saya dikata-katain entah dari jenis apa, LC, lontis, apa segala macem. B aja. Kamu kenapa tidak bisa wannabe aja? Lah, kalau kamu cuman kayak gitu, karena gini ya, ibu tadi menarasikan sesuatu tapi gantung. Siapa ya, jangan saya sebutkan. Loh, kalau kamu tidak mau menyebutkan, ngapain bergosip? Ya kan? Udah dikasih koin 50 loh sama Pak itu. Masih juga, maunya gimana? Gini ya teman-teman ya. Yang namanya murid, apa bisa 1 minggu, 2 bulan lulus? Saya tanya kamu, ketika kamu SD aja lah dulu. SD aja kamu. Kan kamu murid, jadi murid. Jadi anak SD. SD aja butuh 6 tahun. Baru bisa masuk SMP. Ribet. Apalagi meyakinkan orang tentang siapa Tuhan kamu. Saya kasih tahu. Omong kosong kalau ada orang ngikutin apologet masuk Kristen. Omong kosong, saya bilang. Saya harus katakan omong kosong. Yang naik ke room kalian itu tiba-tiba dengar saya, dia langsung Kristen. Omong kosong. Kosong itu. Bohong itu semua. Bagaimana dia menyerahkan dirinya menjadi Kristen? Tiba-tiba dia dibaptis. 1 tahun aja ngomong kosong itu. Saya 3 tahun di sini, tahu gak? Menjangkau jiwa-jiwa. Tapi saya nggak riah kayak kamu. Muak kali aku. Jadi kalau kamu mengkristenkan orang dengan jalur menjelekkan agamanya sebelumnya, itu omong kosong.
Kamu bukan menginjil, kamu bukan menyelamatkan orang, kamu mengajar orang untuk membenci. Ngerti kamu? Membenci itu bukan menjadi Kristen. Kalau jadi Kristen kamu membenci, kamu gak usah jadi Kristen lah. Abal-abal. Tiba-tiba kamu menjadi benci sama orang lain. Berarti itu membawa apa? Membawa dampak buruk. Karena Yesus sendiri tidak membenci. Apologetika begitu. Tuhan Yesus saja tidak mengkotak-kotakkan siapapun. Tiba-tiba kamu merasa terpanggil karena kebencian. Guru jangan marah-marah. Ya Pak, nggak ada singa di sini marah jadi. Nggak ada paus di sini. Ya, tolong kalian itu. Saya sudah selidiki ya. Saya sudah selidiki teman-teman. Ya. Yang tiba-tiba ngaku-ngaku Kristen itu sudah dari lama dia Kristen. Nggak ada tiba-tiba sih ini. Percaya kali kok sama penipu. Jangan percaya seperti itu. Kalau mau ikut Yesus, kamu harus kenal dulu siapa Yesus. Jadi ketika kamu ada masalah, kamu itu nggak balik lagi ke agamamu yang sebelumnya. Kalau jadi Kristen dadakan, saya nggak ini. Saya nggak bahagia nengok itu. Saya nggak bangga kalau ada orang tiba-tiba jadi Kristen. Kenapa? Curiga saya malahan. Ya kan? Kamu nggak kenal Tuhan tapi menuhankan Tuhan. Ini yang saya bilang. Please, jangan kamu itu bertuhan kalau gara-gara ikut-ikutan. Ya, ini namanya agama keturunan. Jadi Kristen itu nggak bisa sayang sebulan 2 bulan. Ya, setahun aja kayaknya kamu belum bisa jadi Kristen. Karena murid Yesus aja dimuridkan itu 3 tahun. Tiba-tiba kamu secara instan. Ya begitu kamu ada masalah dalam hidup kamu akan bingung, terguncang. Karena kamu belum mengenal Yesus. Saya katakan, siapapun yang bingung dengan apologetika, siapapun yang bingung ketika dia ada masalah, ya, saya yakin dia tidak mengenal Tuhan. Orang yang mengenal Tuhan itu tidak akan pernah bingung. Jadi kalau ada naik ke room saya, dia mengaku, dia bingung, fix kamu tidak mengenal Tuhan. Artinya kamu semua tidak mengenal Tuhan. Artinya kamu semuanya Kristen ikut-ikutan. Kristen dari lahir. Kristen yang mewarisi agama orang tuamu. Jadilah Kristen. Ya, jadilah Kristen sejati. Jadilah Kristen karena kamu mengenal Yesus. Ya. Saya saja meyakinkan Habib itu bertahun-tahun supaya masuk Kristen. Tiba-tiba katanya ada, saya gara-gara nonton si Agatha langsung Kristen. Bohong itu. Saya berdebat panjang lebar kok untuk meyakinkan orang. Itu pun baru jadi ateis. Ya. Kalau cuman aku sekarang dibaptis tapi nggak kenal Tuhan, nggak usah dibaptis sayang. Ya, kekristenan itu walaupun di Konoha minoritas, kualitas itu nomor 1. Karena Yesus itu butuhnya kualitas kamu. Ya, karena di dalam Alkitab dikatakan bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan yang masuk ke dalam kerajaan Allah. Artinya menjadi Kristen itu belum tentu selamat. Karena menjadi Kristen juga belum tentu kita taat kepada penguasa kita. Gitu. Ya. Makanya yang penting itu apa Bunda? Uji dirimu. Sudahkah kamu mengenal Allah? Sudahkah kamu taat kepada Allah? Sudahkah kamu taat kepada Sang Bapa? Sudahkah kamu mengenal siapa Bapa? Loh, kalau kamu tidak mengenal Bapa, ya artinya kamu tidak mengenal Yesus juga. Artinya kamu juga tidak mengenal Sang Roh Kudus. Karena Roh Kudus dan Sang Firman, Sang Yesus, itu menyatakan siapa Bapa itu. Ribet nggak? Nggak ribet kalau kita mau belajar. Sama seperti orang yang sudah tahu memecahkan rumus matematika, dikasih soal dia nggak akan ribet, langsung jawab dia. Kalau kamu masih bingung, ya, X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 0, kamu jabarkan, ya berarti kamu tidak tahu itu.
Kalau kamu tidak tahu 2/7 ditambah 1/2 sama dengan sekian, ya artinya kamu memang tidak tahu itu caranya. Kalau kamu bingung, kalau orang yang mengerti itu nggak akan bingung. Bahkan dia jago sekali menyederhanakan pecahan itu. Sampai sini paham? Ya kan? Kita itu bisa menyederhanakan kalau kita mengerti. Nah, ada orang yang sok-sokan menyederhanakan sesuatu tetapi tidak mengerti. Ya kan? Nah, 2/6 itu sama dengan berapa? Loh, kamu bisa menyederhanakan itu 2/6 itu jadi berapa? Kalau kamu mengerti pecahan. Loh, kalau kamu tidak mengerti firman Tuhan, tiba-tiba kamu menyederhanakan firman Tuhan, saya bilang kamu blunder, sayang. Ada yang jawab 1/3. Kenapa? Paham. Iya, kalau yang paham bisa disederhanakan. Kalau yang nggak paham, garuk-garuk kepala, berapa lah ini? 2/6 ini. Cemana caranya? Bingung kau. Ya kenapa? Karena kamu tidak bisa menyederhanakannya. Bagaimana kamu menyederhanakannya kalau kamu tidak paham? Nah, itu. Jadi nggak ada yang ribet, semua bisa disederhanakan kalau paham. Kalau tidak paham, coba mensederhanakan, ya. Ujung-ujungnya kamu akan blunder, sayang. Jadi kalau mau belajar, belajarlah. Bahkan jangan khawatir ya. Gini loh, kenapa kamu mau pakai simple? Kenapa semuanya make it simple? Bahkan makanan instan aja nggak bagus untuk kamu. Ya, kita itu hidup bisa sampai lama. Dan kita itu hidup untuk Yesus. Ada amin? Kita itu hidup untuk Yesus. Kenapa kamu terburu-buru? Wong Tuhan saja sabar kali nungguin kau jadi umatnya. Kamu kok buru-buru mau jadiin Kristen semua? Kamu udah siap semuanya jadi Kristen kiamat? Karena konsekuensinya, ya silakan kamu pilih. Karena Tuhan Yesus itu hanya akan datang ketika semua sudah memperdengarkan Injil. Ya, kamu itu sudah memberitakan kabar itu. Kenapa? Karena keselamatan itu adalah hak segala bangsa. Ya, tapi dengan cara yang seperti apa? Bukan dengan cara yang lalim, bukan dengan cara-cara penipuan, gitu loh. Tuhan Yesus sabar kok, tenang aja. Kesabaran Yesus itu bandingnya 1/1000. Kita sabarnya sehari, Yesus 1000. Itu kata Alkitab. Kesabaran Yesus itu sebegitu jauhnya perbandingannya. Jadi kenapa kamu tidak sabar memberitakan Injil? Kenapa buru-buru? Kalau kamu belum mengenal seseorang, kamu jangan buru-buru kawin. Nanti cerai di tengah jalan. Iya dong. Kita saja mau menikahi pacar kita, ya kan? Itu butuh waktu. Tiba-tiba kau mau jadi Kristen instan. Sudah saya pastikan kamu sesat dan gila. Udah nggak sabar pengen ngewong. Iya kan? Bahkan nih, si para batak-batak ini, ya. Kecuali si lalahi yang di depan kalian ini. Ini aja butuh waktu gitu loh. Kalian aja nggak buru-buru kan kalau menikah kan? Iya kan? Apalagi kau modelnya. Aku tengok dulu bibit bebet bobotnya. Betul kan? Gak usah asap pilulah kau. Astaga dragon kau. Kau aja kayak gitu kan? Belum lagi kau kenalkan sama entah seberapa banyak saudara kau dari Sabang sampai Merauke. Terus tiba-tiba ini menuhankan orang lebih dalam lagi. Lebih deep daripada kawin. Terus tiba-tiba kau mau main masuk Kristen aja, mau main baptis. Udahlah. Kalian ini mau bikin apa? Mau bikin bisnis? Hah? Kalian ini mengkristenkan orang lain. Itu udah kayak bisnis. Ya.
sehari harus berapa kali, harus cuan. Hei, keselamatan ini gratis, jangan dibisnisin. Saya ngelihat kayak kalian itu kayak bertarung dengan waktu gitu loh. Orang kita bisa leha-leha kok. Dikasih waktu kok sampai berapa puluh tahun. Tiba-tiba kau mau mengkristenkan orang. Gini ya, saya katakan ya. Orang itu hanya bisa diyakinkan kalau hatinya itu mau diyakinkan. Okay? Jadi kalau mau menyelamatkan orang, bukan caranya mau kristenkan secara instan. Gitu. Kamu itu juga harus tahu bahwa jadilah Kristen yang berkualitas. Kan kalian selalu mengandalkan itu kan. Kristen berkualitas. Giliran ada narasi ini, bingung kau semua. Katanya Oten belajar, Oten mengandalkan logika. Tiba-tiba ada narasi A, B, C, D. Semaput kau. Goyang langsung iman kau. Mana-mana kau. Makanya saya bilang, kalian itu mau menyederhanakan sesuatu, kalian harus paham dulu teorinya gitu. Sana sini, Bun yang ini begini, yang begini begini, Bun. Santai aja, be aja, ketawain aja dulu. Kayak gue ngetawain kalian semua. Iya, langsung turun trombositnya. Udah kayak kena ini kau, DBD. Ya? Kayak penyakit gue tengok. Langsung turun semuanya. Udah hilang semua sel darah putih kau, sampai nggak bisa lagi ngelawan ini virus bakteri. Ya itulah, itu please deh, kalian ini tidak ada yang baru di bawah matahari, tidak ada yang baru di bawah kolong langit ini. Kalian kayak terkejut batin, padahal aku udah 3 tahun nengok bidat. B aja. Serius ya, 298 orang di sini ya, 300 orang di sini. Gua tuh nengok bidat di depan biji mata gua, B aja. Lu kamu kenapa terkejut batin? Saya nengok dia keluar di rumah saya, udah bidat ini. Udah tahu saya, tapi apa saya seberisik kamu? Apa saya segoncang itu iman saya langsung turun trombosit saya? Sedih lagi. Banyak gaya kau, sedih apa kau? Orang sesat kok disedihin? Biarin aja lah. Makanya aku bilang, apa yang kau sedihkan? Hilang rupanya nyawa kau. Kurang rupanya rekening di ATM kau. Beras kau kurang. Sedih kau, aku nggak ngeliat apa. Apalah sedih kalian. Nggak ada yang mati kok sedih kalian. Apa? Coba aku tanya, air mata buaya. Udah kayak buaya kau semua. Aku sedih nih, gak boleh sedih kau itu. Begitu kau ngedekat dah ludahi kau. Kau itu cuman boleh sedih kalau pacar kau direbut pelakor. Kalau nggak pacar kau direbut pelakor sama diambil Tuhan, nggak usah kau sedih. Kalau nggak ada yang mati, nggak usah kau sedih. Air mata buaya kau semua. Apaan kau sedih? Hidupnya dia. Bisanya dia bertobat. Terus tiba-tiba kau bilang sedih. Dekat kau sama aku. Dekat aja kau sama aku. Jambak gigi kau. Ya mak, ngeri kali saya kata. Silalahi nih say, walau kawi. Ku jambak juga kau. Gak ada kamu sedih dalam iman Kristen. Kamus di dalam orang Kristen itu berbahagia. Kau baca Matius 5. Gue tanya sama lu anak terang kan? Atau lu anak gelap? Kecuali lu anak gelap, baru lu sedih. Bejir. Orang dikatakan kita mati sekalipun kita tetap hidup, tiba-tiba kau sedih. Tai, gue bilang. Taimu, gue bilang itu langsung. Anak terang kok sedih kok? Gak bisa matamu itu melihat. Sekalipun orang yang percaya kepada Yesus itu mati, dia tetap hidup terus. Kau tuh aku sedih nengok apologet. Banyak kali cerita kau itu sedih ketika kamu berdosa. Itu yang patutnya kamu sedihkan itu adalah ketika kamu membohongi Tuhanmu.
kau berdosa tapi sok-sokan nggak berdosa. Kalau ada orang Kristen sok-sok sedih, kau bukan anak terang, kau anak terong. Anak terong kau semua. Tiba-tiba, aku sedih apalagi ini. Aku gituin. Orang dia bisa belajar. Dia masih punya kesempatan untuk belajar. Dia punya kesempatan untuk bertobat. Apa yang kau sedihkan? Aku nggak nengok celah untuk kau sedih. Aku aja sampai nggak ada celah untuk sedih. Aku itu nangis cuman karena bahagia, biar kau tahu. B aja. Gitu. Justru karena apa? Karena kita itu motonya Oten, itu berbahagia. Jadi kenapa kau nangis, Bun? Bahagia kali aku. Itu baru cakep. Ini aku sedih apa lagi begini. Soalnya aku sering kali nengok kayak gitu dan dapat DM kayak gitu. Si tai-taiin dalam hatiku. Apa lo gitu? Air mata apanya kau ini? Sedih kau nggak beralasan gitu loh. Sedih nengokin kayak gini kayak kucing. Aku bilang gitu. Muak pula aku bilang. Oh, ini kayak gini debat tahu. Aku nikmati malahan. Senang kali aku. Bagus, makin kebongkar busuk-busuknya itu. Senang kali aku. Iyalah, maksud aku gini, kita itu disuruh Tuhan berbahagialah. Bahkan kamu nggak punya makanan, kamu berbahagia. Kamu miskin di hadapan Allah, kamu bahagia. Kamu dianiaya saja, kamu disuruh bahagia. Kamu difitnah saja, kamu bahagia. Artinya apa? Salam nggak kagu? Kalau kamu difitnah, kamu itu harus bahagia. Kenapa? Karena kamu sudah bersama-sama dengan Kristus yang difitnahkan segala yang jahat kepada kamu. Bahkan kamu sudah sama sekelas dengan Nabi. Kamu sudah sekelas Nabi katanya. Sebab Nabi-Nabi terdahulu juga difitnah karena kebenaran gitu. Terus kamu bangga nggak? Bangga lanjir. Tiba-tiba kau nangis. Aku bahagia. Harus berbahagia kita semua. Ya. Bahkan kamu dianiaya aja kamu harus bahagia. Kenapa? Sebab benarlah kata Yesus, sempat kau dianiaya terus kau mengotaki, marah-marah, emosi, berarti Yesus itu omongannya bohong. Orang Yesus sendiri bilang kok, kamu itu harus dianiaya, kamu itu akan dibenci. Tiba-tiba kau disayang. Berarti bohong omongan Yesus. Mana yang enak? Kalau nggak punya uang bahagia nggak, Bun? Iyalah kau bahagia lah. Yes, bisa minta donasi. Ada kesempatan kau minta tolong. Iya, sama orang lain. Berkomunikasi kau, tambah kawan kau, bahagia. Ya, kalau nggak ada uang itu bahagia, nggak apa-apa. Tapi kalau kau ngibul janji bayar utang nggak bayar utang, kau memang asu. Nah, gitu. Apapun makanannya, minumnya, ludah sendiri. Kita itu disuruh Tuhan bahagia. Itu ya, tidak punya uang, tidak punya teman, tidak punya apapun kamu di dunia ini. Ya. Artinya kamu disuruh berbahagia. Kamu itu mencoba level baru dari manusia. Ya. Kenapa kamu bisa? Bagaimana caranya, Bun? Saya tetap bahagia dalam penderitaan saya, Bun. Loh, kalau standarnya, ini saya ajarin kamu. Bahasa Tuhan Yesus ini memang makjelep ya. Kalau standarnya orang kesusahan, sedih. Ya kan? Setuju nggak? Ada amin, 281 orang sini. Mak style seperti pendeta-pendeta keren. Saya suka. Ada amin ya. Standar kalau orang susah, sedih, itu standarnya. Itu standar dunia, standar orang-orang yang tidak mengenal Allah, standar orang-orang yang menuhankan Allah KW, ya kan? Standarnya orang Kristen yang menuhankan Allah adalah kasih, itu di level atas. Ya. Loh, kayak gimana? Kamu harus bahagia karena standar dunia susah sama dengan sedih.
Standarnya orang yang levelnya kerajaan sorga, ada amin, kita adalah anak-anak sorga. Kan kita dikatakan kita kewargaan sorga kan? Iya toh? Kewargaan kita kewargaan sorga. Apa udah ganti? Filipi 3 ayat 20 udah ganti. Udah ganti nih. Standar dunia kan kalau ada orang susah, menderita, ya kan? Sedih. Standar kita susah itu bahagia. Please lah, naikkan level kau, becir. Udah. Kan gitu juga. Standarnya dunia, ya, standarnya penjahat, ada saudaranya dikasihi. Penjahat itu mengasihi saudaranya, mengasihi orang yang mengasihi dia. Itu standar penjahat. Standar dunia, mengasihi mamanya, bapaknya, saudaranya, temennya penjahat, sesama penjahat. Standar kita di atas, mengasihi musuh. Level kita level sorga, anjir. Ya, level kita di level sorga, sayang. Ya kan? Betul nggak? Apa kita udah ganti levelnya? Makanya kenapa standarnya kita itu beda dengan standar dunia. Kan kalau penjahat mengasihi sesama penjahat itu B aja. Karena kalau kamu nonton film action pun, penjahat nolong penjahat, kan gitu. Tapi level orang Kristen beda. Levelnya Oten mengasihi yang dia kasih dan musuhnya sekaligus. Beda toh? Beda nggak level kita? Udahlah. Ya kan? Itu loh, Yesus itu gitu levelnya itu di atas. Dia mau ngajarin kita untuk itu. Say, kamu kalau berduka cita, kamu harus bahagia. Kamu kalau kismin, kamu harus bahagia. Levelnya orang Kristen tuh berseri-seri. Kenapa? Karena berbahagia. Terus tiba-tiba kalau bahasa Arabnya kau muruk. Iya, itu loh. Ini level kita. Ini levelnya kita. Orang Kristen diajarin untuk level ini gitu loh. Kamu itu tanah. Kamu itu tanah yang sudah ditinggikan. Terus tiba-tiba kamu itu standarnya berbeda. Diskusi, boleh. Oke, sampai situ ya. Yang mengajarkan kamu sebodoh ini. Siapa yang mengajarkan kamu seperti ini? Ya saya baca di Alkitab. Saya nggak nanya, kan kamu ngakunya murid. Siapa gurumu? Ini saya tanya itu Bagata Loh, menolak. kamu ini tadi mengaku murid. Enggak, saya tanya Ya dulu, siapa Bagata menolak. gurumu? Siapa gurumu? Aduh, pengajar sesat juga nih ternyata. Loh, kamu aja nggak tahu siapa kok gurumu? Loh, kamu itu kan murid. Ku tanya gurumu, malah bilang orang pengajar sesat. Ya kamu yang sesat. Bagaimana Allah menghambakan dirinya kepada Allah? Ini logika loh. Kok goblok? Bagaimana Yesus yang adalah hakim menjadi hamba? Gimana ceritanya? Jadi kalau kamu mentaati bapakmu, kamu hambanya bapakmu. Itu kan narasimu gitu kan. Mentaati itu artinya menghamba. Jadi kalau ada seorang anak mentaati bapaknya, hamba. Jadi kalau ada seorang murid mentaati gurunya, dia hamba, gitu. Ya itu, harus kayak gitu berarti. Jadi semua orang, misalnya orang Konoha mentaati peraturan undang-undang, jadi semua rakyat Konoha itu hamba gitu. Logis lah. Please lah, kalian ini udah dibilang dalam hal ini tidak ada hamba, tidak ada lagi orang merdeka. Tiba-tiba kau mau maksa Tuhan Yesus jadi hambamu. Ah, gila kau. Halo, silakan kitab. Halo. Saya turunkan kalau tidak bicara, Bang. Halo. Gitu ya. Kalian ini
menarasikan sesuatu yang tidak bisa kalian jelaskan. Kan kalian percaya kan? Kalian percaya kalian ini murid. Kalian betul tidak murid Yesus? Ya, jadi kalau kamu murid, kamu harus belajar. Siapa gurumu? Udah. Saya mau tahu. Harus menjelaskan siapa guru kalian. Karena kalau kita semua mengaku murid, kita harus jelas gurunya. Supaya apa? Kamu tidak diajarkan guru-guru palsu, pengajar-pengajar sesat. Ya, Yesus itu, firman itu taat kepada Bapa, mengikuti segala perintah. Ini loh cara mentaati Allah itu seperti ini. Dia itu memberikan teladan kepada kamu. Bahwa kamu itu kalau jadi manusia kayak gini, seperti daging yang diambil oleh sang firman itu melalui rahim Bunda Maria. Shalom. Ya. Seperti itu, tidak apa-apa kita kritis. Kekristenan itu bukan anti kritik. Kita sama-sama belajar di sini. Ya, saya murid, kamu pun murid. Nggak ada guru di sini. Ini sesama murid lagi diskusi aja. Jadi kalau kamu pun belum pernah dimuridkan, jangan sok-sokan jadi guru. Itu saran saya. Dan kalau kamu tidak punya pengetahuan, jangan main aja, ngikut-ngikut aja. Itu ya, salam semuanya. Saya tidak marah akan apapun gitu. Nggak ada kepentingan saya untuk marah kepada kalian. Tetapi mari kita sama-sama membuka diri kita untuk menambah ilmu kita, pengenalan kita akan Tuhan. Karena barang siapa tidak kenal, ya kan? Barang siapa tidak mengenal Allah, dia tidak punya kasih. Jadi barang siapa tidak kenal dengan Allah, tidak kenal dengan Yesus Kristus, dia tidak beroleh hidup kekal. Karena Yohanes 17 ayat 3 dikatakan seperti itu. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu mereka mengenal satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus yang telah engkau utus. Siapa yang bikin Bunda nangis? Nggak ada nangis di sini, Lis. Orang lagi berteriak kok nangis. Nggak ada. Ngarang aja kau. Ya nggak lain kok memang si Lisa ini. Lis kau udah Oke, silakan Bu Saryanti. Halo. Apa nih? Kenalan. Oke, saya turunkan ya. Ini kayaknya ibu ini menunggu terlalu lama. Apa orang lama belum kelar? Ini mohon maaf ya, saya luruskan sedikit ya. Banyak yang mencintai saya dulu. Banyak sekali pria-pria yang mencintai saya. Tapi semuanya tertolak. Ya kenapa? Saya juga pilih-pilih. Bang Jo ini berarti sudah mengamati saya sudah selama 3 tahun berarti ya. Nah itu aja yang saya mau katakan. Gak apa-apa, dalam apologetika itu kita itu pasti akan ketemu dengan orang baru terus gitu. Tapi bukan artinya kita melupakan orang lama. Itu pasti banyak kali orang. Suami saya aja itu adalah orang yang ke-8.000 yang menembak saya. Biar jelek begini kami tetap pemilih. Wih. Curiga aku, Bun. Kalau aku udah lama belum Kak. Diam kau, Aris Nugroho. Ku jambak kau. Oke, silakan kalau mau bertanya lagi, boleh bertanya ya. Yang Kristen juga boleh menguji apakah kamu itu sudah mengenal Tuhan atau tidak. Kita itu perlu sekali mengenal Tuhan kita. Jadi kalau dikatakan ya, Yesus itu cuman Tuhan aja, nggak sesimpel itu sayang. Ya, karena Yesus itu lebih daripada itu. Dia adalah pencipta kita yang menjadi hamba, yang merendahkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba, gitu, yang menjadi kurban bagi kita semua. Kalau aku koleksi banyak-banyak dulu, iya dong, kan diseleksi. Harus kayak gitu, ya. Apalagi kalau kita mau menyembah Tuhan, seleksi dulu gitu loh. Biar apa? Biar nggak menyesal. Bagaimana kamu
Karena ini hubungannya akan kekal. Bagaimana kamu menuhankan Tuhan sementara kamu tidak kenal Tuhan yang sebenar-benarnya Tuhan? Berarti kamu harus menseleksi dulu. Tuhan A, Tuhan B, Tuhan C, Tuhan D, gitu. Ya kita harus cari tahu dulu. Ya masa yang hayalan kamu Tuhan kan? Saya tidak akan menuhankan Tuhan yang tidak bisa menyelamatkan saya. Kalau Tuhan nyuruh kita menyelamatkan diri kita dengan perbuatan kita, fix saya nggak butuh Tuhan. Karena kita tidak mampu selamat sendirilah, makanya kita butuh Tuhan. Itulah pengharapan kita. Kita itu bertuhan karena kita berharap kepadanya supaya diselamatkan. Jadi kalau ada Tuhan cuma ngasih tutorial gimana caranya supaya kamu selamat, enggak usah. Ngapain? Karena nggak ada, say. Kamu coba cari di dunia ini. Ada nggak manusia yang bisa menyelamatkan dirinya sendiri? Itu tujuan kamu. Jadi tujuan kamu punya Tuhan, tujuan kamu bertuhan, beragama, supaya kamu diselamatkan sama Tuhan itu. Bukan Tuhan itu nyuruh kamu selamatkan dirimu sendiri dengan kebaikan, dengan apalagi dengan syariat-syariat. Kalau dengan syariat, dengan perbuatan baik kamu bisa diselamatkan, untuk apa ada Tuhan? Tutorial nggak tuh? Iyalah, kan lucu, ya kan? Kalau ada Tuhan, nggak mampu menyelamatkan orang lain, tidak mampu menunjukkan kebangkitan, tidak mampu menunjukkan keselamatan, fix itu bukan Tuhan, saya. Kalau Tuhan cuma nurunkan manual book, tutorial, udah, itu namanya Tuhan mager, alias Tuhan yang hayalan. Iyalah, nggak jelas. Makanya kalian ini dikasih Tuhan itu akal supaya kalian itu bisa memilih mana Tuhan yang benar, mana Tuhan yang mager, atau mana Tuhan yang cuma ngaku-ngaku tok. Iyalah. Sekarang saya tanya kamu, tujuan kamu punya Tuhan itu apa? Tujuannya apa? Ini banyak orang yang nggak tahu tujuan dia menuhankan Tuhan, taat kepada Tuhan. Ini banyak orang yang nggak tahu. Supaya ada aja daripada nggak ada gitu kan? Ya cuman jadi aksesoris. Iya kan? Mungkin nggak? Tuhan itu kayak aksesoris doang. Yang penting ada, biar nggak dikatain aja ateis. Gitu. Apa? Nah ini yang perlu ditanyakan ke dalam hati kita masing-masing. Apa sih gunanya kita menuhankan Tuhan? Pasti ada yang kalian harapkan. Karena Tuhan itu adalah pengharapan. Kalau kamu tidak berharap sesuatu kepada Tuhan, mana mungkin kamu mau menuhankannya? Kamu pun gitu. Mana mungkin kamu menikah kalau tidak ada yang kamu harapkan? Betul nggak? Kamu aja melakukan sesuatu karena mengharap sesuatu gitu. Kamu kerja aja karena mengharapkan gaji toh. Betul kan? Iya kan? Kamu napas aja karena apa? Berharap kamu itu bisa menikmati dunia ini kan? Jadi Tuhan itu adalah pengharapan kita. Terus tiba-tiba kamu nggak tahu apa harapanmu menuhankan Tuhan. Ya ikut-ikutan aja gitu. Agama warisan. Please lah, jangan punya agama warisan. Orang Kristen tetap Kristen bukan karena dia diwariskan agamanya, tetapi karena memang dia udah jatuh cinta sama Tuhan. Harusnya begitu kan? Naikkan aku, kirim permintaan saya. Kirim aja permintaan. Kalau kau nggak kirim permintaan berarti kamu cemen. Nggak ada udah. Nggak ada kamu bilang udah. Ini kan siapa juga ini? Yang kemarin itu ini ganti-ganti nama. Nggak ada udah sayang. Nggak usah jadi pembohong, nggak ada di sini. Coba kau kirim permintaan di sini, kau pencet multi yang di sini.
Kalau belum ada satu orang pun memang kau belum kirim permintaan. Coba aja. Teman-teman 300 orang coba aja pencet di sini. Pasti ada urutannya, ada yang sebelumnya meminta. Ada nggak? Nggak apa-apa, kamu coba aja gini. Coba aja kirim permintaan gini, pasti ketahuan itu. Dia belum ngirim permintaan. Nggak usah bilang udah penipu. Ya. Coba Kak Joyful, pencetlah di situ. Pasti belum ada yang minta, karena memang kosong. Nggak ada yang kirim permintaan di sini. Ya. Memanglah kau penipu. Kan dulu penipu. Saya jambak aja ya. Saya undang ya. Dia nggak ngirim permintaan. Ini saya undang aja. Saya jambak aja. Saya penasaran dengan pembohong ini. Kosong kan? Boleh Silakan, nanya? silakan. Iya, pakailah suara-suara aneh itu. Nanya lah kamu. Jangan diturunin ya. Kamu agama apa? Islam. Hah? Islam. Ya, silakan Islam. Kenapa kamu nulis namamu Kristen? Aku mau nanya. Jadi saya panggil kamu Islam apa Kristen? Nanti jadi beneran Kristen loh. Kristen. Jadi kamu Islam atau Kristen? Panggil saja Kristen. Oke, kamu Islam tapi agamanya. Iya. Ya, kamu punya nama asli? Punya. Oke, kenapa kamu suka memalsukan namamu? Aku kan mau nanya. Iya, jadi saya panggil kamu Islam ya. Silakan Islam. Iya. Atau binatang saya panggil kamu. Karena gambarnya Terserah, binatang. Bebas. Oke. Silakan binatang. Mau bertanya apa binatang? Saya ngobrol sama binatang ya teman-teman. Setara dengan Sulaiman saya ini. Pegang erat-erat ya. Iya, peganglah. Kenapa Tuhan kamu berkontol? Jawab. Iya, supaya mirip kayak kamu. Iya, Islam kan kayak gini memang pertanyaannya. Sekarang saya tanya kamu gantian. Kenapa Nabi kamu Ini kan belum berkontol jawab. juga? Jawab dulu. Iya. Udah Kenapa saya Tuhan jawab berkontol? supaya sama seperti manusia. Sekarang saya tanya, kenapa Nabi kamu berkontol? Ya kan manusia, bukan Tuhan. Oh. Ye. Untuk apa? Fungsi dari itunya untuk apa nabimu itu? Ya sama seperti manusia lah, daripada Tuhan punya kontol. Fungsi kelaminnya Tuhan kok punya Nabi kontol? kamu. Ini terlalu Kan ini ya, Tuhanan terlalu itu. Tuhan-Tuhanan. Kalau Nabi kan Oke. manusia, bukan dengar Tuhan. Islam. Islam, Tapi Tuhan saya punya cuma kontol. Buat iya, apa itu? sudah selesai? Sudah selesai binatang? Sudah selesai? Binatang, saya tanya, fungsi kelaminnya Nabi kamu apa? A. Ngenakkan istri-istrinya. B. Biar bisa Ya, menggauli sama babu. seperti bapakmu lah. Sama seperti A. bapakmu. Coba jawab, bapak saya udah mati. Pertanyaan saya, A. Ngenak-ngenakkan istrinya. B. Menggauli babu. Yang mana Ya, jawabannya? buat menggauli istrinya lah, sama seperti Berapa bapakmu. istrinya? Saya tanya, berapa istrinya? Ya sama seperti Salomo, tapi lebih banyak Salomo lah. Enggak, saya tanya loh, dia kan bukan raja kok seperti Salomo. Bapak saya pertama, bapak saya istrinya satu, ya kan? Salomo itu raja. Nah, Nabi kamu memangnya raja? Ya kan Oh, kalau manusia nggak jelas, nggak usah banyak-banyak istrinya. Tahu diri, satu aja nggak dinafkahi. Ya, kayak gitu. Ya, jadi apa fungsinya itu? Kalau cuman buat mecahin perawan anak bayi, umur, bukan bayi lah ya. Bayi nggak sih 6 tahun? Untuk apa? Fungsinya kalau untuk mecahin perawan anak 6 tahun, mendingan nggak usah ada deh yang begituan. Ya kan? Kenapa? Kenapa kamu? Kaget kamu? Ya kan? Nah, kalian jadi sudah tahu kan? Binatang itu memang bertanyanya seperti itu. Karena binatang itu memang tidak sekolah. Makanya binatang yang tadi, ya, agama apa tadi teman-teman? Agama apa tadi dia? Coba, saya agak-agak nggak tahu tadi. Agama apa tadi binatang itu? Agama apa? Boleh kalian tulis? Oh, itu agamanya. Binatang beragama sekarang ya.
Nah, gitu ya. Binatang yang beragama tadi naik cuman bertanya untuk kayak gitu. Kalian tahu kan sekarang kelasnya binatang? Makanya Tuhan Yesus itu ya tidak pernah mengajarkan binatang. Udah. Jadi ketika kamu bertanya seperti itu, binatang yang beragama tit gitu ya. Saya kasih tahu, memang itu kualitasnya. Kualitas binatang seperti itu. Gitu. Ya kan? Kalian akhirnya kita tahu ya. Kalian dan saya akhirnya tahu. Kelasnya binatang itu kalau bertanya memang kayak gitu. Itulah kenapa binatang itu nggak dikasih akal. Ya kan? Ada otaknya, tapi tidak berakal. Jadi kamu sudah bisa membedakan mana binatang, mana manusia. Binatang itu ada otak tidak berakal, tetapi manusia dikasih otak berakal. Jadi kalau kamu memang manusia, gunakanlah akalmu. Seperti itu ya, binatang. Bun, mereka di bawah standar binatang, Bun. Oh ya, binatang sekarang juga pinter ya. Berarti di bawah binatang ya. Iya. Dah, saya mute aja. Kenapa? Ini adalah diskusi manusia. Binatang dilarang diskusi di sini. Begitu. Itu adalah orang yang sama yang kemarin masuk ke room saya. Namanya macem-macem. Itu dia itu. Yang pura-pura kejepit suaranya, hari ini dia menggema, ya, masuk ke dalam goa bertanya. Memang usaha. Iblis itu memang akan berusaha untuk kayak gitu. Oke lah teman-teman ya. Saya izin end live dulu karena saya ada urusan ya. Tapi percayalah bahwa Sulaiman itu juga kayaknya ngobrol sama semut seperti ini pertanyaannya. Iya kan, kalian kebayang kan kelasnya binatang kucing aja kayak gitu pertanyaan. Berarti Sulaiman pun kayaknya dia tuh kalian tahu apa yang didiskusikan Sulaiman dengan semut? Saya juga yakin pasti sama itu. Kan? Thank you ya semuanya ya yang udah hadir. Nanti paling kita live lagi. Bunda izin end live dulu, nanti kita live lagi. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya. Kita sama-sama belajar di sini, bukan menggurui atau apapun. Ya kalau ada yang tersinggung dengan perkataan saya mohon maaf semuanya ya. Nanti kita live lagi. Masih live kita itu temanya itu sama, pengenalan akan Kristus. Karena mengenal Tuhan itu dampaknya itu besar sekali, yaitu hidup kekal. Yohanes 17 ayat 3. Ya, untuk teman-teman yang mau mendoakan teman-teman kita yang sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja, yang terkena bencana alam, silakan ya terus-terusan berdoa. Dan ini dalam rangka Natal, tolong juga salurkan bantuan ke mereka karena mereka membutuhkan bantuan gitu ya. Jangan dulu tanya apa agamanya yang terkena bencana alam, tapi yang terutama adalah kasih. Ingat, levelnya orang Kristen itu adalah mengasihi musuh, bahkan bukan yang seagama saja. Ingat ya, levelnya kita itu seperti itu, bukan level mengasihi yang seagama aja. Kalau gitu sama kita seperti penjahat, sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah ya. Dan jangan lupa terus-terusan berbuat baik karena ya Galatia 6 ayat yang ke-9 sampai 10 juga mengatakan bahwa janganlah kamu jemu-jemu berbuat baik karena ketika sudah waktunya kita semua akan menuai. Barang siapa menabur dalam roh, dalam Tuhan, dalam roh adalah Tuhan, dia akan beroleh hidup kekal. Barang siapa menabur dalam daging, dia akan binasa. Gitu ya teman-teman, jangan lupa terus-terusan berbuat baik kepada siapapun selama kita ini masih bisa bernafas. Oke, Tuhan memberkati semuanya. Baik, Shalom. Tuhan, videonya kita sudah simak apa yang Shalom. barusan dibahas dan dibicarakan oleh Apologi Kristen bersama dengan orang yang bersama dengan dia atau orang yang menanyakan iman Kristen kepada beliau. Dan banyak pernyataan dan juga pertanyaan yang disampaikan kepada Apologi Kristen ini, dan luar biasa seperti biasanya ya,
dengan hikmat Tuhan, ya, apologi Kristen ini menjawab apa yang menjadi pernyataan dan juga pertanyaan lawan bicaranya dengan menjelaskan isi daripada Alkitab, khususnya menjelaskan Yesus yang adalah Sang Firman yang telah datang ke dunia ini. Nah, saudara dalam Tuhan, seorang bapak di video tadi, ya, mengaku mengenal Yesus Kristus. Tetapi setelah berbincang-bincang dengan apologi Kristen, ya, dia malah tidak mengenal Yesus, ya. Itu nampak ketika dia mengutip ayat Alkitab Injil Yohanes pasal 1 itu, ya. Jadi saudara dalam Tuhan, hal yang terpenting dari apa yang mereka bicarakan adalah Yesus Sang Firman telah datang ke dunia ini menyelamatkan saya dan saudara. Yesus yang adalah Tuhan telah datang ke dunia ini, ya, menyelamatkan kita, membuat kita bersukacita. Yesus memberikan pengharapan iman kepada kita yang percaya kepadanya, sehingga iman kita tidak memiliki keraguan, tetapi iman kita memiliki kepastian bahwa ketika kita meninggalkan dunia ini, kerajaan sorga kelak menjadi bagian kita, menjadi tempat kekal bagi kita umat Kristen, ya. Jadi kedatangan Yesus di dunia ini, ya, membawa kemerdekaan iman bagi setiap kita, ya. Kita imani bahwa Yesus adalah Sang Firman yang telah menjadi manusia, ya. Yesus adalah pribadi kedua dari Allah Tritunggal yang telah menyelamatkan kita dan telah memberikan segalanya untuk jadi korban penebusan bagi kita, termasuk nyawanya sendiri. Nah, saudara dalam Tuhan, sekali lagi kita sebagai orang Kristen wajib bersyukur atas setiap pertolongan dan anugerah Tuhan yang tidak terhingga nilainya, ya, sangat besar nilainya bagi hidup kita. Nah, selebihnya seperti apa tanggapan saudara, silahkan tulis di kolom komentar, ya. Tuliskan komentar yang baik, yang positif, terutama komentar yang memuji muliakan nama Tuhan dan komentar yang memberkati kita sekalian. Dan jangan lupa tekan tombol like dan juga share, bagikan video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Sekiranya melalui video ini banyak jiwa-jiwa yang terberkati. Nah, saudara dalam Tuhan, saya secara pribadi tidak terlalu panjang lebar menyampaikan pesan melalui video ini, ya. Semoga sukacita surgawi senantiasa melimpah bagi kita, semoga anugerah Tuhan melimpah bagi kita, berkat-berkat Tuhan dilimpahkan bagi kita, dan semoga kita tetap sukses dalam setiap pekerjaan-pekerjaan kita, dan kiranya Tuhan Yesus memberkati kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Shalom.